Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Lihat ayat 4. Apa yang Paulus katakan tentang Timotius dalam doanya. Dan apabila aku terkenang akan duitmu gitu, yang kau berikan kepadaku. Begitu? Udah coba jawab. Begitu firman Tuhan. Tidak terkenang akan apa? Air matamu yang kau curahkan. Sekalipun Timotius ini hamba Tuhan termuda dalam sejarah gereja perjanjian baru. Tetapi kita percaya kalau sampai Paulus berkata bahwa seorang muda yang namanya Timotius sering mencurahkan air matanya di hadapan Tuhan, percayalah bukan karena putus cinta, goblok. Ngerti kata ini? Dalam nama Yesus. Maka itu saya paling benci kepada anak muda Kristen kalau dia nangis gara-gara patah hati. Goblokmu. Kenapa? Air mata itu jangan ditumpahkan hanya untuk patah hati. Dalam pergumulan sebagai gereja, air mata kita itu bisa menyelamatkan bangsa ini, saudara. Betul? Mengapa Daud memazmurkan, engkau tampung air mataku dalam kirbatmu. Saudara, zaman itu ada tradisi yang luar biasa. Di samping benda-benda lain yang dibawakan ke kubur bagi yang mati, ternyata orang Israel punya tradisi pada waktu itu membawakan dalam sebuah kantong kulit air mata orang-orang yang dikasih. Itu dibawa di dalam kubur. Lalu Daud menggunakan sikap itu untuk Tuhan. Kalau bangsaku saja bisa menampung air mata orang yang mengasihi mereka, dan itu membawa bekal ke kubur, aku tahu Papaku juga di surga akan menampung air mataku. Nah, kalau sampai air mata ditampung oleh Papa di surga, berarti sebuah hal yang sangat indah. Pergumulan-pergumulan hidup kita yang untuk menyelesaikan pekerjaannya di bumi, itulah air mata yang ditampung oleh Tuhan jadi kesukaan buat dia. Karena kita tidak menangisi diri kita sendiri, kita menangisi orang-orang lain yang belum diselamatkan itu. Katakan amin. Ayo jujur. Sampai hari ini, ingat kapan terakhir kali kita menangis? Tanyakan. Iya ya, aku nangis untuk apa ya waktu itu ya? Kalau engkau menangis karena handphone dicuri, terlalu murah handphone itu untuk engkau bayar dengan air matamu, saudara. Apalagi masalah pacar. Kenapa? Justru Tuhan itu punya prinsip kalau ada anak mudanya putus cinta harus pesta 7 hari 7 malam, saudara. Berarti Tuhan menyelamatkan anaknya dari penderitaan. Coba mikir baik-baik, ini benar atau ya? Atau salah? Kalau ada orang Kristen putus cinta harus bersyukur, jangan ditangisi. Ternyata kalau saudara menikah dengan orang itu pasti kau menderita seumur hidup. Buktinya belum kawinnya sudah ditinggal. Apalagi sudah kawin pasti berani tinggal lagi. Nah, ngerti maksud ini? Maka itu kalau putus cinta jangan nangis. Awas kamu dalam nama Yesus. Kalau engkau putus cinta, pesta. Kalau enggak bisa potong sapi, potong ayam. Enggak bisa potong ayam, potong cicak. 10 aja digoreng. Itu murah. Ngerti? Ini cuma ilustrasi saja. Timotius dikenang oleh Paulus karena air matanya yang tercurah. Karena pergumulan pelayanan yang dihadapi. Ayat 8. Jadi Paulus menasihati Timotius, masih 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Ayo baca sama-sama kalimat berikut. 1, 2, 3. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Tuhan. Kok gak amin? Karena ada kata menderita gak enak, maka itu gak amin. Saudara, apabila kekristenan kita tidak diimbangi dengan hal-hal ini, maka itu kalau sudah sebulan gak ada penderitaan, klaim Tuhan, mana itu penderitaan? Loh, gak amin lagi kan, diam saja. Mungkin kurang dengar saya ngomong lagi. Kalau sudah sebulan tidak ada aniaya, tidak ada penderitaan, tidak ada fitnah, tidak ada gangguan apa-apa yang membuat iman kita makin diasah,
Klaim di hadapan Tuhan. Jangan bentak, marah itu. Oh. Saudara, ini kebenaran harus kita imbangi dalam hidup kita. Setuju? Karena ini perintah. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Saudara, 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. Dimulai dengan kalimat apa? Bergembiralah. Wah, luar biasa. Saudara, kalau kita mau jujur, kenapa sih ada orang Kristen bisa ditipu mentah-mentah oleh SMS suruh store uang dulu dapat hadiah? Jangan tertawa dulu, yang pernah kena tipu bertobat itu, saudara. Motivasi saudara, saya mempelajari kasus itu. Ternyata manusia bisa kena tipu SMS kalau dalam hatinya memang sudah punya sikap rakus. Orang yang gak punya sikap rakus gak akan kena tipu. Coba renungkan, ya atau tidak? Rakus di sini bentuknya bisa beda-beda. Orang Kristen yang maunya berkat, gak mau keringat, nah orang itu pasti gampang kena tipu. Saudara, pakailah konsep Kejadian 3. Pakai konsep, beritahukan anak-anak kita. Tuhan sejak awal sudah menetapkan untuk mendapat rezeki harus berkeringat. Harus, tidak bisa tidak. Itu prinsip. Nah, ini SMS. Coba pikir, mau dapat hadiah kok pakai mancing dulu, kan gobloknya yang mau dipancing itu. Betul enggak? Itu sudah pasti bohong. Jadi kalau hati kita nggak ingin dapat berkat tanpa jerih lelah, tidak mungkin kita akan kena tipu dalam bentuk apapun. Karena konsep itu sudah ada. Enggak. Papaku bilang, kalau ingin dapat apa-apa, kerja dulu. Mana bisa? Cuma duduk cetek-cetek pakai jempol aja, kok dapat duit? Enak betul. Mana keringatnya? Jempolmu yang keringatan ya. Karena SMS itu. Jadi nggak mungkin itu. Begitu pula orang-orang yang bisa kena gendam, kena hipnotis kalau di pasar, di kendaraan umum, lalu jamnya diambil dompetnya. Itu juga orang-orang yang rakus. Ingin dapat sesuatu tanpa berkeringat. Pasti akan gampang kena tipu orang seperti itu. Nah, orang-orang tua yang kaya, ajarkan prinsip ini pada anak-anak. Segala sesuatu nggak ada yang gratis kecuali keselamatan. Maaf yang dagang ya, jangan tersinggung. Saudara, orang bilang sale, obral, turun sekian %. Beli 2, gratis 1. Sudahlah, itu semua dibohongi. Maaf, jangan tersinggung yang punya toko model begitu. Itu pasti bohong sudah. Nah, sebelum di sale, dinaikkan dulu harganya. Terus kalau memberi bonus, itu maaf ini, sudah itu fakta-fakta. Pasti cari barang-barang yang kurang laku jadi bonusnya. Selalu ada trik, itu memang cara dagang. Dan itu tidak dosa, sebab itu bisnis. Betul? Yang dosa itu ya yang beli itu loh, mau dibohongin itu. Maaf ya, jangan marah saya ngomong ini. Maka itu saya tuh gak pernah tertarik. Beli rinso dapat piring. Loh, lah mau piringnya atau rinsonya? Ngerti contoh-contoh ini saudara? Sudahlah, jangan tertarik dengan barang begituan. Nah, ingat, orang yang ingin cepat dapat, nggak mau keringat, pasti gampang kena tipu orang seperti itu. Konsep ini harus ada di otak kita. Papa sudah bilang sejak Kejadian 3, harus berkeringat. Kita sering dengar, bukan ejekan, ini kata-kata ejekan. Kenapa orang sering berkata, orang Indonesia kalau kerja nggak keringat, kalau makan keringat? Itu istilah yang dipakai, bukan? Ya, jawabannya ya, pertama karena panas, kedua suka makan pedis, ya kemudian keringat. Tapi ada konotasi lain dalam hal itu. Oke, saya nggak bicara soal itu. Nah, bergembiralah, maka jangan saudara punya konsep, wah dapat bonus, dapat hadiah. Bukan. Bergembiralah akan hal itu. Hal apa? Perhatikan baik-baik. Sekalipun, bukan besok. Kapan? Cepat jawab. Kapan? Sekarang. Kalau kita baca minggu depan bunyi apa? Minggu depan?
Bunyinya apa? Sekarang. Kita baca tahun depan dia bunyi